Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami dalam channel Dua Sahabat. Sahabat Topik, kemarin kita sudah mereact yaitu ciri-ciri khas orang Sunda yang unik dan lucu. Betul sekali. Untuk video yang kali ini, video apa yang kita react? Dari Sunda kita akan terbang yaitu menuju Sumatera Selatan, Palembang. Wong kita galo. Jadi sahabat yang dari Palembang, jangan skip videonya, tonton sampai habis. Bagaimana videonya, tentang apa saja, mungkin ada tentang pempek, Jembatan Ampera. Ampera lah, kata kami Jambi kok lemak yang masakan dari Palembang. Betul. Wong gitu galo. Jadi jangan berlama-lama lagi, Kita saksikan videonya berikut ini. Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Sok tahu. Suku Palembang merupakan suku bangsa yang mendiami daerah Sumatera Selatan. Suku Palembang merupakan salah satu kelompok etnis terdekat dari suku Komering dan Lampung. Bertetangga. Sama-sama Suku Melayu. Palembang ada yang menyebutnya Melayu Palembang untuk membedakannya dengan Melayu Riau atau Deli. Dalam Melayu Palembang ada jejak budaya Arab, Cina, Minang, dan Jawa yang kental. Jejak budaya itu muncul dalam aspek bahasa, kuliner, busana, arsitektur, kesenian, tradisi, nilai, dan pranata sosial khas ala Palembang. Tradisi yang telah mengakar dalam budaya suku Palembang dan telah dijalankan selama beberapa abad sebagai pedagang ialah sebagian kecil dari pedagang menjajakan dagangannya di atas permukaan air Sungai Musi dengan menggunakan perahu. Selain menjadi pedagang, orang Palembang juga banyak yang berhasil menduduki sektor penting di pemerintahan Sumatera Selatan, dan juga tidak sedikit yang berhasil di perantauan dalam segala bidang, termasuk menjadi pejabat pemerintahan Indonesia dan beberapa sukses menjadi artis. Sedangkan yang lain juga banyak yang bekerja di sektor swasta dan lain-lain. Kalau yang lebih tahu, komen di kolom komentar. Masih banyak orang Palembang yang masih tinggal di rumah yang didirikan di atas air. Rumah limas menjadi model arsitektur rumah khas Palembang yang kebanyakan didirikan di atas panggung di atas air untuk melindungi diri dari banjir. Dalam budaya suku Palembang, suami atau ayah adalah sebagai pelindung rumah tangga dengan tugas pokok mencari nafkah dalam sistem kekeluargaannya. Sedangkan istri bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam rumah tangga. Keberhasilan seorang istri ditentukan oleh ungkapan para suami yang berkata, "Rumah tanggaku adalah surgaku." Sebuah keluarga lebih mengharapkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Para kakek-kakek dari kedua belah pihak menganggap cucu lelaki sebagai jaminan dan bakal negeri, atau yang memperkuat kekuatan mereka, dan negak kejurai atau jaminan sebagai penerus garis keturunan mereka. Islam menjadi agama yang dianut sebagian besar orang Palembang. Sondok Piyogo atau dalam bahasa Indonesia berarti adat dipangku, syariat dijunjung, merupakan semboyan yang dipegang teguh oleh suku Palembang. Semboyan tersebut bermakna bahwa meskipun mereka sudah mengecap pendidikan tinggi, mereka tetap mempertahankan adat kebiasaan suku Palembang. Secara fisik, banyak orang Palembang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan orang Cina. Secara bahasa Palembang merupakan bahasa Melayu berlanggam O, berbeda dengan bahasa Melayu Hulu Musi yang berlanggam E, dengan banyak kosakata yang sama dengan bahasa Jawa. Dengan keunikan tersebut, banyak hipotesis tentang asal-usul dan leluhur orang Palembang. Dalam kesehariannya,
Suku Palembang berbicara dalam bahasa Melayu Palembang. Bahasa Melayu Palembang sendiri merupakan bagian atau varian dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu Palembang menggunakan dialek O pada akhir setiap kata. Inilah yang membedakan bahasa Melayu Riau dan Melayu Malaysia dengan bahasa Melayu Palembang. Melayu. Menurut Melayu kajian itu hampir bahasa, mirip-mirip ya. bahasa Melayu Palembang dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu Dari beli handphone baru, tiket konser, sampai tiket pesawat, semuanya bisa di check out. Palembang dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu 1. Palembang Penesak, 2. Basemah, Semende, Rawai, 3. Kayu Agung, Komering. Kayu Agung, Komering merupakan kelompok bahasa berdekatan dengan bahasa Lampung. Kelompok bahasa Basemah, Semende, Serawai merupakan kelompok bahasa Melayu yang dituturkan di bagian hulu Sumatera Selatan. Sementara kelompok bahasa Palembang Penesak di hilir. Penelitian bahasa menunjukkan korespondensi fonemis bahasa Palembang dengan bahasa Melayu lainnya di luar Sumatera Selatan. Seperti bahasa Riau, dari segi kosakata, bahasa Penesak memiliki unsur kosakata yang lebih murni Melayu daripada bahasa Palembang. Penutur bahasa Palembang patut diduga merupakan kelompok penutur rukun bahasa Palembang Penesak yang lebih banyak menyerap kosakata daripada bahasa Jawa. Dalam masyarakat Penesak berkembang legenda-legenda seumpama Putri Pinang Masa. Adanya kesamaan legenda dengan Jambi ini, di samping kesamaan bahasa, menunjukkan bahwa masyarakat penutur bahasa Palembang Penesak memiliki hubungan dengan Jambi. Sejarah Melayu menyebutkan bahwa Palembang bersama-sama Tanjung Pura, Bintan, dan Pagaruyung telah ada sebelum pendirian Singapura. Namun kemudian Palembang ditinggalkan dan sekedar menjadi bawahan. Sejarah Melayu juga tidak menyebutkan penguasaan Pagaruyung terhadap Palembang. Demikian pula berdirinya Jambi. Tetapi bukti-bukti budaya menjelaskan bahwa sebelum penguasaan Majapahit, Palembang dan Jambi telah di bawah pengaruh Pagaruyung. Pengaruh Pagaruyung inilah yang kemudian memisahkan perkembangan budaya dan bahasa antara masyarakat hulu Palembang dengan masyarakat Singapura, Riau, dan Semenanjung. Meskipun masih memiliki persamaan langgam E. Pada awal abad ke-15, Palembang dikuasai oleh perompak Cencui. Selanjutnya, Palembang kembali tumbuh menjadi pusat budaya ketika kerajaan baru yang independen muncul di abad ke-16. Kerajaan ini didirikan oleh bangsawan Kesultanan Demak yang notabene adalah anak cucu Sultan Fatah yang berasal dari Palembang. Sejarah mencatat, Raden Fatah adalah putra Brawijaya III dari Majapahit dari istrinya yang berdarah Cina, yang diasuh dan dibesarkan oleh Arya Damar, Adipate Palembang. Penguasaan Demak inilah yang membawa pengaruh Jawa ke orang Palembang. Dari 1,2 juta penduduk kota Palembang, 40 hingga 50%-nya adalah suku Palembang. Suku Palembang dibagi dalam 2 kelompok, yaitu Wong Jero dan Wong Jabo. Wong Jero merupakan keturunan bangsawan atau hartawan dan sedikit lebih rendah dari orang-orang istana dari kerajaan zaman dulu yang berpusat di Palembang. Sementara Wong Jabo adalah rakyat biasa. Dari kajian bahasa dan sejarah, patut diduga orang Palembang merupakan campuran dari 3 komponen utama, yaitu Tionghoa, Jawa, dan Melayu, yang berasal dari leluhur Basemah yang berada di Kepulauan Riau dan Minangkabau, Jambi. Demikianlah kajian sejarah, budaya, dan bahasa suku Palembang yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap
agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan. Itu tadi video tentang suku Melayu Palembang. Sahabat Topik, dari video yang kita saksikan tadi, apa-apa yang Sahabat Topik ketahui tentang suku Melayu Palembang ini? Yang saya tahu tentang Palembang itu, karena ini video kita yang baru kita react ya, Ya. yaitu tentang asal usul dari suku Palembang. Karena orang Palembang tuh rata-rata putih ya tampannya. Iya. Matanya sipit-sipit Sahabat Topik. Jadi kalau sahabat Hamdan, Jadi nampaknya suku Melayu Palembang ini tidak jauh beda dengan suku Melayu Jambi kita sekarang ini, Sahabat Topik. ya, karena bahasanya, dialeknya itu banyak menggunakan kata Wong kita galo. Wong kita galo. Nak ke mana? Mano. Apa namo Iya. Ada juga yang Palembang ini bahasanya juga ada kan. Nak kemana? Nah. Jadi beruntunglah kita yang lahir dari suku Melayu, karena akar dari bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Jadi kita murah mengerti ataupun mudah mengerti, baik itu bahasa Lampung, bahasa Padang, khususnya yang Melayu. Ya, saudara-saudara kita kalau tidak silap itu dari Kalimantan, itu Sulawesi, ada sebagian yang Melayu, itu bisa kita mengerti ya. Betul-betul sahabat. Jadi kita juga mohon maaf nih Sahabat Topik apabila dalam penyampaian kita ini Ada yang hilap ya. ada yang hilap, Ya, tidak karena salah. mengingat asal budaya ini, asal usul ini sangat sensitif sekali Betul ya. sekali. Jangan Kalau sampai channel 2 sahabat jadi salah. Iya. Jadi kalau ada yang masukan atau saran ya kan, Ya. silakan tulis di kolom komentar. Kalian orang Palembang, wong kita galuh luar biasa. Salam budaya Dari Jambi.